Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Semuanya sudah sarapan di sini? Sudah? Alhamdulillah sudah sarapan ya semuanya ya. Semangat ya untuk pembelajaran hari ini. Harus semangat ya. Nah, oke anak-anak, seperti biasa sebelum melakukan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini siapa yang mau memimpin doa? Oke, Syaira mau memimpin? Boleh ya Syaira pimpin doa teman-teman. Oke, terima kasih Syaira. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan dengan membaca surah An-Nas. Nah, di sini semuanya sudah hafalkan ya surah An-Nas? Oke, sudah hafal ya? Kita bacakan bersama-sama. Oke. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul adzim. Oke, nah anak-anak, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri kita, mari kita bernyanyi lagu Maju Tak Gentar. Semuanya sudah tahu dengan lagu Maju Tak Gentar? Sudah? Sudah, kita nyanyikan bersama-sama ya. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang. Majulah, majulah, menang. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang. Majulah, majulah, menang. Oke, sudah menyanyinya? Sudah ya. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah anak-anak di rumah suka menghemat air atau menghamburkan air? Alhamdulillah, semuanya suka menghemat air ya di rumahnya ya. Jangan menghambur-hamburkan air. Kalau misalkan tidak terlalu digunakan ya jangan kerannya jangan dinyalakan ya, harus dimatikan. Oke, bagus ya. Nah, hari ini kita akan belajar di tema 9, subtema 2, pembelajaran 4.
kita akan mempelajari mengenai hak dan kewajiban manusia terhadap sumber daya alam, lalu ada perilaku yang bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab terhadap sumber daya alam, lalu nanti kita juga akan melakukan wawancara dan nanti kita juga akan membahas mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung pada sebuah paragraf. Oke, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu menganalisis hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Lalu yang kedua, siswa mampu menguraikan perilaku bertanggung jawab dan perilaku yang tidak bertanggung jawab terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Lalu yang ketiga, siswa menggali informasi melalui wawancara. Lalu yang keempat, siswa dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada sebuah paragraf. Oke anak-anak, jangan lupa untuk mengisi absen di link yang sudah Ibu berikan di grup. Lalu tadi juga Ibu sudah mengirimkan LKS dan LKPD. Nah, nanti LKPD-nya dibuka saat pembelajaran atau saat Ibu memutarkan video ya. Nanti kalian mengisi LKPD-nya sambil menonton video. Oke anak-anak, sekarang kita mulai pembelajaran hari ini ya. Nah, coba tolong dibuka LKPD-nya. Nah, ada yang di print atau ditulis? Ya, boleh ya. Mau di print, mau ditulis juga nggak apa-apa. Nanti yang penting bisa diisi ya. Oke, nah anak-anak, sekarang Ibu akan memutarkan sebuah video. Tolong diamati, nanti kalian tuliskan hal-hal apa saja yang ditanyakan pada LKPD. Nah, di LKPD itu pertanyaan itu dalam sebuah tabelnya ada perilaku yang bertanggung jawab dan perilaku yang tidak bertanggung jawab ya. Nah, nanti diisi di tabel tersebut ya.
anak-anak, sudah diisi LKPD-nya? Sudah? Sudah memperhatikan videonya juga? Sudah. Oke, nah anak-anak, tadi di videonya kita membahas mengenai hak dan kewajiban manusia terhadap lingkungan. Lalu tadi ada perilaku yang bertanggung jawab dan perilaku yang tidak bertanggung jawab. Ya, oke. Nah di sini Ibu ingin bertanya tadi ya, apa saja kewajiban manusia terhadap sumber daya alam? Tadi tuh di video yang sudah kalian tonton tadi ada apa aja? Oke, banyak sekali ya kewajiban manusia terhadap sumber daya alam. Oke, kita bahas satu per satu. Nah, yang pertama ada mengurangi kegiatan yang banyak menghabiskan sumber daya alam. Oke, Ibu ingin bertanya nih, kenapa kita harus mengurangi kegiatan yang banyak menghabiskan sumber daya alam? Oke, betul ya, Daiva. Nanti bisa sumber daya alam itu habis ya. Oke, bagus ya. Oke, selanjutnya pemanfaatan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Oke, di sini kalian menggunakan teknologi yang ramah lingkungan tidak? Belum? Belum ya, masih belum menggunakan teknologi yang ramah lingkungan nanti. Nah, boleh tuh dicoba ya untuk menggunakan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Oke, selanjutnya menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam. Oke, selanjutnya ada melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam terutama air. Oke, Ibu ingin bertanya, bagaimana kalau misalkan hutan tidak direboisasi? Jadi, setelah menebang hutan, hutannya dibiarkan begitu saja. Ya betul ya, akan ada kerusakan hutan ya betul ya. Terus nanti juga ada longsor, bencana longsor ya, karena tidak ada resapan air. Oke, bagus ya, pintar-pintar ya semuanya ya. Selanjutnya ada menggunakan energi alternatif. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak energi alternatif ada apa aja? Salah satunya deh, contoh satu. Iya, betul ya Nazara ya. Ada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, yaitu sebagai sumber energi alternatif. Oke, selanjutnya, nah di sini apa saja hak manusia untuk mendapatkan sumber daya alam? Kalau yang tadi itu kewajiban, nah sekarang hak. Coba haknya apa aja? Oke, bagus ya. Nah, di sini haknya itu ada hak untuk memanfaatkan sumber daya alam bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Oke. Nah, pemanfaatan alam secara langsung itu apa? Iya, betul ya. Betul sekali, Detsuya. Oke. Pemanfaatan alam secara langsung itu contohnya seperti pertanian, perkebunan. Jadi alamnya dimanfaatkan secara langsung. Nah, sekarang pemanfaatan sumber daya alam secara tidak langsung apa? Iya, betul ya, Marsha. Oke, Marsha betul ya. Bagus, benar sekali. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak langsung itu contohnya seperti sumber daya alamnya itu diolah terlebih dahulu. Seperti minyak bumi itu diolah menjadi bensin atau diolah menjadi minyak tanah. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini. Nah, apakah kalian sudah menuliskan contoh perilaku yang bertanggung jawab dan yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam? Sudah ya tadi ditulis ya? Oke, nah kalau sudah ditulis, Ibu ingin bertanya kepada 3 orang. Jadi nanti tinggal menyebutkan aja salah satu perilaku yang bertanggung jawab dan yang tidak bertanggung jawab. Oke, tadi di videonya banyak kan ya? Jadi kalian hanya menjawab salah satunya saja. Oke.
Nah, di sini Ibu yang pertama ingin Balkis deh, Balkis coba ya. Contoh perilaku yang bertanggung jawab dan yang tidak bertanggung jawabnya apa? Oke, betul ya. Menghemat penggunaan air bersih untuk perilaku yang bertanggung jawab dan membuang-buang air bersih itu untuk perilaku yang tidak bertanggung jawab. Oke, di awal Ibu bertanya, apakah kalian suka menghamburkan air atau menghemat air? Dan kalian menjawab menghemat air. Alhamdulillah ya, kalian memiliki perilaku bertanggung jawab terhadap sumber daya alam. Oke, terima kasih ya Balkis atas jawabannya. Nah, selanjutnya yang kedua, Ibu ingin bertanya kepada Arkan. Coba Arkan, perilaku yang bertanggung jawab dan yang tidak bertanggung jawab terhadap alam ada apa aja? Satu aja ya. Oke, ya betul ya. Menebang pohon menggunakan sistem tebang pilih untuk perilaku yang bertanggung jawab. Dan yang perilaku tidak bertanggung jawabnya ada menebang pohon secara sembarangan. Oke, bagus ya Arkan ya. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya kepada Berlian. Coba Berlian, coba sebutkan ya. Perilaku yang bertanggung jawab dan yang tidak bertanggung jawab. Oke, betul ya Berlian ya. Perilaku yang bertanggung jawabnya itu menanam pohon setelah menebang, dan yang tidak bertanggung jawabnya itu yaitu membiarkan hutan setelah menebang pohon. Oke, Ibu ingin bertanya, alasan kenapa kita harus menanam pohon kembali setelah pohonnya ditebang? Oke, betul ya, semuanya pintar, Rangga pintar nih. Nanti hutannya gundul, terus nanti ada bencana longsor, terus tidak ada penyerapan air. Oke, bagus ya. Pintar-pintar semuanya, bagus. Nah, selanjutnya gue ingin bertanya ya, apa yang akan terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan alam? Coba. Ya, Syaira? Iya, bagus, pintar ya. Nanti alamnya rusak. Oke, nanti makhluk hidupnya juga punah. Iya, betul ya. Bagus sekali jawabannya. Nah, kita masuk ke wawancara. Nah, wawancaranya itu mengenai pertanyaan tadi yang sudah Ibu tanyakan kepada kalian, yaitu pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan alam? Nah, nanti kalian bertanya ke 5 orang teman, jadi sekarang kalian atau nanti kalian membuat satu kelompoknya itu 5 orang, bebas ya, terserah kalian mau siapa aja, yang penting 5 orang. Oke? Oke, nah format laporannya ada pada buku halaman 82. Coba dibuka dulu. Oke, ada? Oke, nanti format laporannya dibuat seperti tabel yang ada di halaman 82 ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Oke, wawancaranya bagaimana? Nah, boleh nanti kalian wawancaranya itu melalui chat pribadi atau nanti kalian boleh membuat grup 5 orang ya, yang tadi satu kelompok 5 orang. Jadi nanti mewawancarainya melalui grup yang satu kelompok itu. Atau kalian boleh melakukan video call ya. Jadi wawancaranya bisa menggunakan 3 sistem ya. Ada chat pribadi, lalu membuat grup, lalu yang terakhir itu melalui video call. Oke, sesama teman satu kelompok. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada, sudah paham mengenai wawancara ini? Oke. Nah, selanjutnya, ayo baca teks halaman 78. Itu ada teks bacaan. Kalau tidak salah ada 7 paragraf. Oke, Ibu meminta 7 orang untuk membacakan teks bacaan tersebut.
Oke, Ibu pilih saja ya. Yang pertama Ibu ingin Balkis, lalu yang kedua ada Regina, yang ketiga Aksal, yang kelima, yang keempat ada Hasan, yang kelima Anas, yang keenam Ibu pilih Azahra, lalu yang ketujuh Ibu pilih Sani. Oke, terima kasih anak-anak yang sudah membacakan teksnya ya. Oke, anak-anak yang lainnya tetap membacakan ya. Oke, walaupun tidak kebagian untuk membacakan, tetap membaca ya. Oke, nah, tadi di teks yang sudah kalian baca itu membahas mengenai apa? Ya, mengenai minyak bumi ya. Nah, tadi itu ada tuh yang membacakan bagian minyak bumi atau hasil olahan minyak bumi. Oh, hasil olahan minyak buminya tadi ada apa aja? Oke, ada bensin, ada minyak tanah, ada oli. Nah, selain dari untuk kendaraan bermotor tadi ada untuk apa lagi? Oke, ada cat minyak, lalu ada aspal. Oke, banyak sekali manfaat minyak bumi untuk kehidupan kita ya. Tapi jangan terlalu menggunakannya secara terus-menerus atau boleh tuh kita ganti menggunakan energi alternatif ya agar sumber daya alamnya tidak habis ya. Oke. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, tadi di paragraf atau di teks yang sudah kalian bacakan tadi ada berapa paragraf? Ada 7 ya. Nah, ternyata di setiap paragrafnya itu ada gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, di sini kalian ada yang tahu tidak gagasan pokok itu apa? Tahu? Kalau gagasan pendukung? Oke, belum tahu juga. Sekarang kita bahas ya satu persatu. Nah, di sini gagasan pokok. Gagasan pokok itu apa sih? Nah, gagasan pokok adalah inti dari cerita keseluruhan paragraf atau topik pembahasan dari sebuah teks. Oke, gagasan pokok itu adalah inti dari sebuah paragraf atau inti informasi yang ada di satu paragraf. Lalu, gagasan pendukung. Nah, gagasan pendukung merupakan kalimat-kalimat yang memberikan informasi tambahan dalam suatu teks. Jadi gagasan pendukung itu yaitu kalimat yang mendukung dari gagasan pokok. Jadi kalau tadi gagasan pokok itu inti dari suatu paragraf, kalau pendukung itu adalah kalimat-kalimat yang memberikan informasi tambahan untuk kalimat atau paragraf gagasan pokok. Nah, selanjutnya di sini Ibu mempunyai satu contoh gagasan pokok dan gagasan pendukung di satu paragraf. Itu di teks yang tadi ya, yang kita sudah baca. Di sini ada paragraf yang pertama. Minyak bumi merupakan salah satu sumber mineral yang sangat dibutuhkan manusia. Minyak bumi dapat dari sumbernya yang berada di bagian kerak bumi. Proses pengambilannya dengan cara dibor pada kilang-kilang minyak. Tidak bisa terbayang seandainya minyak bumi habis, keberlangsungan hidup manusia akan banyak masalah dan kacau yang terjadi. Oke, di sini Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Kalian kan sudah tahu tuh pengertian dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, kalau di paragraf yang pertama ini, kira-kira gagasan pokoknya yang mana? Oke, kalau gagasan pendukungnya? Ya, nah kita bahas ya di sini. Nah, gagasan pokoknya itu yaitu minyak bumi salah satu sumber mineral yang sangat dibutuhkan manusia. Lalu gagasan pendukungnya, minyak bumi didapat dari sumbernya di bagian kerak bumi dan gagasan pendukung yang selanjutnya yaitu proses pengambilannya dengan cara dibor. Oke, sampai sini paham mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung.
Assalamualaikum. Paham? Alhamdulillah paham ya. Sudah dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Oke, hebat ya, sudah bisa ya. Oke. Nah, kalau seperti itu kita lanjutkan. Nah, di sini adakah yang ingin bertanya mengenai pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini? Ya, dari awal sampai akhir. Ada yang ditanyakan tidak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada. Paham semuanya? Paham, alhamdulillah paham ya. Kalau misalnya tidak ada yang atau masih ada yang kurang dipahami, boleh nanti hubungi ibu saja ya. Oke, hubungi ibu via chat ya. Oke, nah selanjutnya kita lakukan refleksi di pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Yang pertama, ibu ingin bertanya dulu apakah ibu menjelaskannya jelas atau tidak? Alhamdulillah jelas ya. Oke, selanjutnya apakah ibu menjelaskannya terlalu cepat atau tidak? Tidak, sedang ya. Oke, sedang. Oke, nah sekarang ibu ingin melakukan refleksi untuk anak-anak. Nah, tadi saat pembelajaran itu ada yang spam di kolom komentar, apalagi spamnya itu panjang-panjang ya, nanti dari komentar itu menutupi layar handphone dari teman-teman atau layar materi yang sedang ibu tampilkan. Jadi itu dapat mengganggu teman-teman yang lain. Oke, di pertemuan selanjutnya ibu harap tidak ada yang spam di kolom komentar kecuali ibu yang memintanya ya. Oke, bisa. Oke, bisa. Besok jangan seperti itu lagi ya. Oke. Nah, kalau seperti itu, ibu ingin salah satu dari kalian untuk apa ya? Untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini kita sudah belajar mengenai apa saja. Oke, Daifa mau? Boleh Daifa. Iya betul ya, hari ini kita sudah belajar mengenai hak dan kewajiban manusia terhadap sumber daya alam, lalu perilaku bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab terhadap sumber daya alam, lalu tadi juga yang terakhir kita sudah membahas mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung pada sebuah paragraf. Oke. Anak-anak, Ibu izin menginformasikan untuk pengumpulan tugas. Nah, dikumpulkannya besok pagi ya. Ibu tunggu sampai besok pagi. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu ucapkan terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah sangat bersemangat sekali. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah aktif di pembelajaran hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Lalu sebelum menutup kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini ada yang ingin memimpin doa atau mau sama Syaira lagi? Syaira? Oke, Syaira boleh pimpin doa teman-temannya? Oke, terima kasih Syaira. Nah, oke anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Akhir kata Ibu ucapkan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.